Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini adalah segmen menghayal. Insya Allah segmen ini setiap Rabu jam 19.30 WIB. Judulnya adalah WWDCF. What would you do if capital were free? Jadi ini adalah pertanyaan yang sering saya lontarkan ke diri saya sendiri. Saya mengasah sense bisnis saya untuk kalau saya punya uang banyak, apa yang saya lakukan ya? Ini konteksnya bisnis ya, bukan uang banyak untuk liburan, uang banyak untuk umroh tiap bulan. Enggak, ini konteksnya bisnis. Terus mungkin teman-teman bertanya, kalau punya uang banyak ngapain bisnis? Nah, berarti you miss the point. Oke, jadi ini konten menghayal, dan hayalan saya Rabu ini adalah saya berpikir ini hayalan udah lama sih. Gimana kalau kita bikin co-space? Co-space itu apa ya? Kayak kan udah umum ya, co-working space itu jadi space bekerja, space working gitu, co-working space, tapi digunakan bersama-sama. Jadinya lebih murah, lebih efisien daripada sewa kantor satu gedung misalnya atau satu ruangan yang utilisasinya atau dipakainya nggak 24 jam. Tapi kalau jadi co-working space, jam ini si ini sini jadinya shared resources. Jadi shared resources, kalau co-working space kan space, tapi bukan hanya space loh. Kalau di luar negeri itu, setahu saya pernah lihat, jadi ada bengkel, bengkel apa ya? Co-workshop, dia bengkel solderan gitu. Jadi kita kalau misalkan punya kegiatan solderan, datang aja ke situ, itu alat-alatnya lengkap, timahnya lengkap, PCB-nya lengkap dan sebagainya. Jadinya enak daripada kita harus beli solder sendiri, beli PCB sendiri, beli ini sendiri, belum lagi sharing diskusinya. Sharing diskusi sama orang-orang yang datang ke co-workshop tersebut. Dan jadinya efisien karena barang-barang yang mahalnya cukup beli satu aja. Misalkan butuh alat yang memang mahal, dan daripada semuanya beli ya satu aja tapi dipakainya giliran, jadinya efisien. Nah, saya berpikir bikin kayak gitu untuk UMKM online shop. Sebenarnya udah lama sih kepikiran ini, saya juga udah sampaikan ke beberapa orang yang saya kenal gitu ya, tapi ternyata nggak sevisi aja. Jadi kan saya menginisiasi komunitas atau forum namanya MBGR. Salah satu hidden agenda saya atau misi saya adalah bikin kayak gini untuk komunitas tersebut di Bandung dulu. Tapi kalau MBGR-nya sebetulnya teman-teman cek aja di ganirozaki.com. MBGR itu tiap Jumat kita kumpul via Zoom, masuk aja ke Telegram grupnya. Saya punya angan dari situ kita ngumpul bikin co-space ini untuk UMKM online shop. Seperti apa sih? Jadi bayangan saya itu seperti ini. Jadi kita punya satu gedung yang cukup gede. Itu terdiri di dalam itu ada banyak seller A, B, C, D, E, F, G, H, I, J sampai Z. Di situ jelas gudang ya. Jadi gudang kita satu di situ. Terus kalau ada studio live-nya, studio live sama studio photoshoot atau studio apapun yang berkaitan dengan kreatif, misalkan studio live, studio photoshoot atau studio tematik, dan termasuk device-nya. Bayangkan sekarang kalau kita masing-masing online shop punya kamera gitu ya, kamera kan lumayan mahal, atau masing-masing online shop punya studio masing-masing, itu kan lumayan mahal ya, setupnya lumayan mahal. Dan kita nggak pakai itu 24 jam. Ada yang pakai 24 jam, tapi ada juga yang nggak. Tapi mostly enggak. Jadi kalau misalkan kita punya satu tempat itu kita giliran, seller A sampai Z, giliran jadinya lebih murah. Terus ada office juga, terus office-nya kan kita bisa ngumpul bareng, ngobrol bareng, sharing ini, sharing itu. Terus helper juga bisa satu aja cukup. Helper tuh ya yang tukang packing, tukang bikin kopi misalkan, tukang benerin apa, cukup satu aja. Karena jadinya lebih efisien, kita urunan. Cuman kelemahannya kalau kita ngumpul gini kan ada kecurigaan ya. Oh, ini kompetitor nih. Misalkan saya seller koko, misalkan saya seller koko, itu juga seller koko. Wah, contek-contekan. Sebenarnya zaman sekarang nggak gitu-gitu amat sih sebetulnya, karena kalau yang kita contek-contekan kan idea itu kita nyontek ide itu saya pernah dengar ide itu worthless. Gak berharga ya, worthless atau priceless ya, suka kebalik deh. Jadi ide itu biasa aja, tapi execution itu everything. Jadi mau idenya seciamik apa, kita lihat idenya seperti apa, tapi kalau kita eksekusinya nggak seciamik dia, percuma. Dan eksekusi itu memang nggak susah untuk dicuri. Jadi kalau saya pribadi sih, meskipun nanti ada kompetitor saya gabung ke ini, kalau ini jadi, ini kan cuma menghayal aja ya, saya sih no problem. Justru bisa saling share, bisa kolaborasi. Ini mau saya keren sih. Kalau saya punya uang, saya mau gini loh. Kok punya uang kan urunan. Oke. Jadi sebenarnya konsep kayak gini udah ada di Bandung itu, ada namanya
waktu itu High Star ya, High Star sama konsepnya kayak gini, ada CS-nya satu, terus ada bahkan waktu itu bikin websitenya dan seterusnya, gudangnya satu, tapi saya rasa sistemnya nggak jalan, maksudnya itu kurang berjalan karena sistemnya sistem charge, jadi yang mau masuk di charge dulu, masuk charge, jadi sistemnya sistem bisnis ya, jelas lah ini juga bisnis ya. Nah ini yang ngebuat orang gampang mental. Nah saya berpikir gimana kalau kita sistemnya patungan alias gotong royong alias ya kebersamaan, jadinya harusnya kita ini kepemilikan bersama, bukan kalau yang tadi yang tadi contoh yang saya sebutkan kan dia satu di atas terus di bawahnya seller, tapi nggak, kita sistemnya sistem matahari kayak gini, jadi kolaborasi. Cuman untuk bikin MVP-nya itu butuh uang. MVP itu apa? Minimum viable product. Jadi ya kan saya kalau ini mau dieksekusi kan saya harus menghasut teman-teman ya untuk ikut patungan. Jadi saya harus bikin MVP-nya. MVP itu sistemnya seperti apa, ngegambarnya, terus kan harus ada analisis keuangannya. Itu kan butuh uang untuk ngerjainnya. Bisa saya kerjain sendiri, tapi saya kerjaan lagi terbengkalai, jadi terpaksa harus misalkan sewa konsultan atau nyuruh programmer atau apapun, itu kan butuh uang. Dan kalau saya punya uang, saya mau nyuruh orang untuk ngedesainin sistem seperti ini. Atau mungkin saya mau pro hiring orang dari pergudangan yang terkenal gitu, biasanya FMCG ya. FMCG itu kan gudangnya tuh ciamik banget. Itu saya hijack gitu untuk coba kita bikin konsep ini, terus saya tawarkan ke teman-teman, terus kita patungan, terus jalan. Jadi butuh uangnya tuh di situ. Aslinya saya rasa ini akan jalan kalau misalkan sistemnya itu patungan, bukan cas. Jadi kalau misalkan barseller 10 juta sebulan, 10 juta semua. Kalau dia tidak mengutilize si misalkan studio live-nya, helpernya atau gudangnya, itu salah sendiri. Tapi kita udah komit 10 juta semua misalkan. Atau 10 juta setahun, jadi 120 juta per seller. Saya rasa itu bisa dapat gudang yang gede banget sih. Bisa dapat gudang gede banget, bisa dapat device yang bagus, mungkin iPhone 16 ada 5 mungkin. Terus editingnya juga bisa beli PC yang super komputer. Wah, banyak banget. Jadinya share dan tiap seller nggak harus beli. Jadinya terutilize mungkin bisa 24 jam. Ya itu aja teman-teman konten menghayal ini. Jadi kalau saya punya uang banyak, saya mau bikin MVP atau minimum viable product tentang sistem gudang patungan ini, yang dimana sebenarnya udah ada dan gak berhasil sih, saya lihat gak berhasil. Tapi ya begitulah, namanya juga menghayal. Sekian aja, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.